tidak? Enggak ada Bu. Ada suratnya nggak? Apa deh Bu? Rani, Bila Rifki, enggak ada tanggain dulu. Rifandu. Oke. Bilangin sama teman-temannya nanti kalau masuk, kalau misalnya minggu depan nggak masuk lagi, itu bakal kena sanksi ya. Siap Bu. Masih ada yang ingat nggak kemarin kita pelajaran tentang apa? Kan kemarin kan kita Tadi belajar, sama biologi. kan kita kemarin belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Peranan tanah bagi kehidupan itu apa? Ayo. Kok lupa? Ada kemarin ingat. Banget sih. Saya tahu cuma biologi Bu. Ini lagi cara tuh dipindahin Bu. Rifki lagi makan Bu. Ulang ya tadi. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak peranan tanah bagi kehidupan? Ibunya Bu buat manusia Bu, buat tempat tinggal, buat tanaman Bu. Ya, Udah itu aja. ya tanah itu kan tempat tumbuhan hidup. Nah, jadi dari tumbuhan hidup itu kita akan menghidupi makhluk hidup yang lainnya kayak manusia, binatang dan lain sebagainya ya. Ya Bu. Dari itu supaya tanah yang kita tinggali itu atau makhluk hidup tinggal itu supaya subur itu biar kayak mana? Ya diselamanya kan Bu. Tanahnya supaya subur tidak tercemar, kita itu harus seperti apa? Kalau tidak buang sama sembarangan. Ya. Terus Tidak mencemari udara. ya pinter ya Rani. Iya dong. Nah, terus jadi ya apa namanya, kita untuk mengetahui teknologi ramah lingkungan itu, jadi kita dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menambah wawasan dan menambah ilmu kita supaya kita lebih bersyukur lagi gitu. Nah, Ibu mau ngasih tahu nih materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teknologi ramah lingkungan. Nah, Ibu itu nanti mau membahas tentang pengertiannya, prinsipnya, terus dari aplikasi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu bagi kehidupan itu seperti apa? Terus teknologi ramah lingkungan itu juga fungsinya apa aja? Terus teknologi tidak ramah lingkungan. Ibu mau nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Kayak misalnya kenapa sih Bu kita belajar teknologi lingkungan? Ya itu saya mau lupa. Kenapa Bu? Nah, itu supaya kita dapat mengetahui kegunaan dari teknologi ramah lingkungan, terus dapat menjaga lingkungan juga supaya tidak tercemar. Di sini kita hari ini akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan. Ada yang udah pernah baca teknologi ramah lingkungan itu apa? Enggak. Lupa Bu. Kita belum. Ada. Teknologi ramah lingkungan itu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitar kita. Itu. Terus prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan itu yang pertama ada REFIN, yaitu penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dengan bahan atau proses yang ada saat ini. Yang kedua, itu ada reduce, yaitu pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses atau operasional menghasilkan limbah yang mengalami pemborosan. Selanjutnya itu ada reuse, yaitu pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Selanjutnya ada recovery, yaitu kegiatan pengembalian
sebagai material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses atau keperluan lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu retrieve energy, yaitu pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau dalam arti yang luas, yaitu penghematan energi dalam proses produksi. Nah, di sini aplikasi teknologi ramah lingkungan, ada yang tahu nggak dibagi menjadi berapa bidang? 4 bidang, ya benar. Itu bidang apa aja? Bidang energi, Bu. Terus? Bidang lingkungan. Ya. Udah, Bu, apa lagi? Transportasi, Ya. Terus? industri, Bidang industri, Bu. Ya. Bidang energi ini ada yang tahu nggak apa aja? Listrik kali, Bu. Bidang energi ini ada biofuel, biogas, sel surya atau kalau kita biasanya menyebutnya itu panel surya. Terus pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal, fuel cell and hydrogen power. Terus di sini bidang transportasi ada tahu nggak siapa apa aja? Ada banyak, Bu. Apa aja? Mobil, motor, Misalnya yang ramah lingkungan. sepeda, Ya. Terus yang menggunakan energi. nggak tahu, Bu. Ini ada kendaraan hidrogen, mobil surya, mobil listrik, terus misalnya motor listrik, sepeda listrik kayak gitu ya. Oh, ya, Bu. Siap. Selanjutnya di bidang lingkungan ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Pohon kali, Bu. Terus angin, ya, di bidang lingkungan itu ada biopori atau teknik lubang resapan, fitoremediasi, toilet pengompos, teknologi pemurnian air. Selanjutnya di bidang industri ada yang tahu nggak? Apa aja? produksi, Pabrik, Bu. Pabrik ya. Iya. Nah, bidang industri itu yaitu biopulping. Selanjutnya, ada yang tahu nggak manfaat teknologi ramah lingkungan apa aja? Mungkin ini, Bu, biar polusinya nggak banyak. Ya, Bidang jembatan, lingkungan. benar. Nah, di sini manfaat teknologi ramah lingkungan itu contohnya mengurangi jumlah limbah supaya tidak berlebihan sehingga dapat menghindari pencemaran lingkungan. Memakai sumber daya alam untuk sisi dari teknologi dapat menghemat biaya. Misalnya listrik tenaga surya, jadi kita nggak usah perlu bayar listrik, ya Alhamdulillah. kan? Terus mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Ya, Bu. Di sini ada teknologi tidak ramah lingkungan. Banyak nih contohnya. Bakar sampah sembarangan, Bu. Buang sampah sembarangan, bikin banjir. Pengertiannya apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Pengertiannya, teknologi tidak ramah lingkungan itu teknologi yang menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Sumber energi yang digunakan yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya kayak minyak bumi seperti itu. Kan kita di sini rata-rata manusia sekarang menggunakan teknologi tidak ramah lingkungan ya. Jadi pelestarian lingkungan itu berkurang. Di sini ada contoh teknologi ramah lingkungan sama tidak ramah lingkungan. Ini contoh teknologi apa? Panel surya tadi. Ramah lingkungan. Ya. Yang ini? Ramah lingkungan. Ini apa namanya? tenaga angin, Benar. Terus kalau yang ini contoh dari Industri. ya ini contoh dari teknologi tidak ramah lingkungan ya. Oke. Selesai pelajaran kita ini. Selanjutnya, Ibu di sini mau bagi 3 kelompok. Kalian suruh mengerjakan lembar
diskusi ya. Nih, Bu bagikan. Ya, udah selesai semuanya. Waktunya Udah. udah habis. Ya Bu. Oke, udah anak-anak, ada yang mau tanyain nggak? Saya Bu. Ya, Rani. Saya mau nanya bagian soal nomor pertama Bu, yang sumber listrik ini bagaimana Bu? Coba bisa tolong jelasin sebentar Bu. Sebentar ya. Ya Bu. Yang mana, Nak? Ini Bu, yang ini. Sumber listrik ini Bu. Maksudnya gimana Bu? Oh, itu maksudnya kamu jelasin sumber listrik kamu di rumah itu seperti apa gitu kan. Terus untuk kondisi sumber air itu sumber airnya dari mana? Sungai kah atau air tangka seperti itu. Oh yang ini Bu, oke. Yang C itu selanjutnya kamu disuruh apa tuh, menjelaskan tempat tinggal. Kayak kamu di daerah apa, di perkotaan kah, di desa atau di mana seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu. Udah semua? Sudah. Oke, sekarang maju ya. Terus sekarang dari Rani. Coba jelasin ke teman-temannya yang lain. Saya akan mencoba menjelaskan tentang deskripsikan kondisi daerah tempat tinggalmu atau tempat tinggal saya. Kondisi sumber air di rumah saya itu menggunakan air pump. Dia tidak menggunakan sumur. Kenapa? Karena air sumur di rumah saya itu udah kotor, campur aduk dengan kayak air yang berbau karat. Jadi untuk airnya ini ya lingkungannya rusak. Lingkungannya rusak. Terus selanjutnya yang kedua, sumber listriknya itu kalau di rumah saya menggunakan sumber listriknya subsidi, bukan menggunakan token ataupun pulsa semacam itu. Terus kalau selanjutnya potensi daerah tempat tinggalmu, itu tempat tinggal saya di daerah perkotaan. Kenapa? Karena saya tinggalnya di perumahan. Jadi jauh sekali dari pedesaan, bahkan jauh dari peternakan, perkebunan, danau, laut dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Rani. Selanjutnya Vita ya. Baiklah teman-teman. Nah, di sana dong temen-temennya kan yang Saya akan ngajar. menjelaskan tentang contoh-contoh dari bidang teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu namanya sel surya atau tenaga surya. Dia termasuk contoh dari bidang energi. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga angin. Dia contoh dari bidang energi. Selanjutnya Di sini ada gambar motor listrik. Contoh dari bidang transportasi. Yang D ada biopori, bidang lingkungan. Yang terakhir biopulping, contoh dari bidang industri. oke. Terima kasih. Terima kasih. Dari diskusi kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi ramah lingkungan itu tadi aplikasinya ada 4 bidang ya kan. Yang pertama bidang Transportasi, ya, yang kedua bidang lingkungan, terus industri, dan energi, Nah, teknologi ramah lingkungan itu berarti itu teknologi yang tidak merusak lingkungan sekitar. Terus teknologi tidak ramah lingkungan yaitu teknologi yang merusak lingkungan dan tidak dapat diproduksi kembali. Seperti contohnya minyak bumi dan apa tadi? Tadi yang dijelasin kita? biopulping, Ya. biopulping Bu. Oke. Nah, dari sini kan pertemuan kita selanjutnya yaitu praktikum. Jadi Ibu mohon untuk pertemuan selanjutnya kalian bawa catat ya, bawa daun kering dan rumput, ya, sama bawa air 1 botol. Ya Bu, sudah. Oke. Nanti kita praktikumnya akan membuat biopori atau lubang serapan. Ya Bu. Lubang serapan Bu. Ya. Ya Bu. Oke. Baiklah.
suruh bawa 1 daun peralatan yang belum pernah itu besok itu satu anak satu apa sekelompokan Bu? Satu anak satu ya, Nek?